Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah maghrib rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita, sehingga kita masih bisa istiqomah di dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, masih mempunyai rasa semangat untuk bisa mengkaji ilmu agama. Karena tanpa adanya semangat sudah tentu kita tidak akan mendapatkan hasil. Di dalam kita mempelajari sesuatu harus punya motivasi, ya, harus mempunyai motivasi yang bisa menggerakkan kita untuk sabar di dalam menuntut ilmu, karena memang ilmu itu tidak bisa datang secara instan, akan tetapi harus melalui tahap-tahap pembelajaran yang panjang. Itu seperti itu. Hingga kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar supaya kita senantiasa diberi kesabaran untuk tetap bersemangat di dalam menuntut ilmu. Ya, sekedar pembanding saja pengalaman kami ketika pertama-tama belajar Al-Quran, tidak ada yang tidak ada yang memberi upah, ya, intinya ya hanya memang tekad semangat kepengin bisa saja, sehingga alhamdulillah kami bisa membaca Al-Quran sedikit lebih baik dan juga memahami maknanya. Ini semuanya butuh motivasi. Ya, kalau sudah tidak punya motivasi, ya tidak akan pernah bisa untuk bisa berusaha membaca Al-Quran dengan benar dan memahaminya dengan benar juga. Yang motivasi pertama sudah barang tentu adalah mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setiap kita belajar Al-Quran itu adalah bernilai ibadah, ya. Yang pertama bernilai ibadah. Ketika kita mau belajar agama, pertama usahakan niatnya untuk ibadah, ya, bukan untuk yang lain. Karena ada orang yang belajar agama misalnya hanya untuk bisa menjadi seorang penceramah misalnya, ya, agar apalagi kalau sudah diembel-embeli agar menjadi penceramah yang terkenal atau yang mendapatkan bayaran yang banyak. Ini membuat ilmu yang didapatkan tidak berkah, artinya tidak mendapatkan intisari dari ibadah itu tersebut. Seperti kita semuanya semestinya senantiasa mengikhlaskan apa-apa yang kita niati, ya, dalam beribadah hanyalah untuk mencari ridho Allah. Pertama-tama adalah untuk mencari pahala dari Allah, agar supaya ini semuanya bisa nanti menjadi amal, menjadi bekal kita di hari kiamat kelak. Ya, agama Islam, ya, kita tahu berasal dari Jazirah Arab, menggunakan bahasa Arab, ya. Tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran kecuali kita memahami bahasa Arab,
Ya sudah barang tentu Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang tidak berbahasa Arab itu dalam kegelapan, sama sekali tidak. Allah mempermudah semuanya. Ya, yang tidak bisa membaca bahasa Arab sudah ada terjemahannya. Ya, sudah banyak para ulama yang menjelaskan. Dan kita ya tidak muluk-muluk target kita ya untuk belajar Al-Quran ini. Kita bisa membaca dengan tartil benar dan kalau bisa yang muda-muda ini memahami maknanya, memahami artinya, sehingga ketika ada orang membaca Al-Quran itu bisa memahami apa isinya, bisa menikmati apa-apa yang ada di dalam bacaan tersebut. Karena ini semuanya adalah wahyu dari Allah, ya, kalimat Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bisa memahami maknanya, kita bisa meresapi isinya, itu akan lebih masuk ke dalam hati kita. Ini, ya, kita semuanya semestinya punya motivasi untuk bisa memahami itu semuanya. Butuh motivasi, ya, butuh motivasi. Kalau tidak ada motivasi, ya selamanya panjenengan tidak akan bisa. Ya, sudah barang tentu masing-masing orang punya kemampuan sendiri-sendiri dan juga akan diberikan oleh Allah sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Begitu nggih? Mudah-mudahan panjenengan masih semangat, ya. Kita sudah berlatih membaca Al-Quran. Berapa tahun panjenengan mulai ngaji dengan saya? Sudah mantan teyeng apa sih orang teyeng? Apa tambah bodoh? Ya ndak, insyaallah ya. Usaha tidak akan hasil tidak akan membohongi usaha, atau kebalikannya. Usaha tidak akan membohongi hasil. Ketika kita berusaha, insyaallah walaupun sedikit pasti akan ada peningkatan, ya. Kita kemarin sampai kepada surat Hud, surat yang ayat yang ke-49, ya. Kita akan lanjutkan dari ayat 50 ya sampai 60 insyaallah. Kita raksin terlebih dahulu latihan membacanya agar senantiasa kita bisa membaca dengan benar. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Wa ila 'adin akhahum huda. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم
استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا وما نحن بتاركي آلهتنا قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعد آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. أني بريء مما تشركون من دونه. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فكيدوني جميعا ثم
إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد
jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Diulangi, jangan jaha dibedakan, jangan jahadu, jahadu. Monggo diulangi. في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا kafaru ala inna adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qaumi Hud. Perhatikan, diulangi. Ala inna ada kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qaumi Hud. Mana yang harus didengungkan, jangan dilabasakan. Monggo, ulangi. Jangan dan, ya dannya pendek, yang ditahan dengungnya. Adan bukan adan. Salah. Nah, monggo diperhatikan, diulang-ulang karena memang ini butuh ketelatenan. Kalau nggak telaten ya orang tayang-tayang. Jamaah rahimakumullah, pada kajian yang lalu kita sampai ayat yang ke-49. Allah menceritakan tentang Nabi Nuh beserta kaumnya. Insyaallah mudah-mudahan secara global panjenengan masih kemutan ya, masih ingat kisahnya ya, bagaimana Nabi Nuh diperintah oleh Allah, diutus oleh Allah untuk apa? Untuk menyeru kepada kaumnya Nabi Nuh, untuk menyeru kepada tauhid, untuk menyeru kepada memerintah mereka untuk hanya menyembah kepada Allah, jangan menyembah kepada selain Allah. Ya, karena zaman Nabi Nuh, mereka kaumnya Nabi Nuh menyembah berhala di samping menyembah Allah juga. Artinya mereka menyekutukan di dalam peribadatannya, sehingga Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk apa? Untuk memurnikan, menyuruh manusia hanya menyembah kepada Allah.
Secara umum para nabi dan rasul dakwahnya adalah sama. Yang utama adalah untuk mengembalikan manusia agar bertauhid, agar manusia tidak berlaku syirik kepada Allah tabarak wa taala. Kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun ya berada di Mekah, beliau hanya mengajarkan tauhid, hanya mengajarkan manusia untuk hanya beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon tolong kepada Allah. Ini penting untuk senantiasa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita tidak memahami pentingnya untuk berakidah dengan akidah yang benar. Ya, karena banyak sekali manusia di samping menyembah Allah, mereka menyembah selain Allah. Ini rusak semuanya. Ya, rusak semuanya kalau kita mencampur adukan antara tauhid dengan kesyirikan. Kita memohon kepada Allah tapi juga memohon kepada selain Allah. Kita percaya misalnya Allah yang memberikan kita rezeki, akan tapi di sisi lain panjenengan percaya juga misalnya ada orang yang bisa mendatangkan rezeki selain Allah. Misalnya itu adalah sesuatu yang merusak akidah, membuat amalan-amalan kita sia-sia. Ini penting untuk kita fahami, ya. Pada ayat yang berikutnya Allah menceritakan tentang kaum sesudah Nabi Nuh. Ya, berganti masa Nabi Nuh sudah diriwayatkan di dalam sejarah Islam bahwa Nabi Nuh itu punya 3 orang keturunan, ya. Lalu mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, di antara turun-turunannya Nabi Nuh ini ada yang mau diceritakan ya oleh Allah kepada kita, yaitu kaum Ad, ya, nabinya Nabi Hud. Kenapa ayat ini dinamakan surat Hud? Di antaranya karena dalam ayat yang ke-50 sampai 60 itu menceritakan kisah Nabi Hud. Itu Nabi Hud itu ya generasi sesudah Nabi Nuh. Nanti Allah akan menceritakan secara berurutan para nabi setelah Nabi Nuh. Ya, ada yang berurutan secara pendek urutannya, ada yang urutannya masanya berlalu panjang. Secara global inti ajaran para nabi dan rasul adalah sama, yaitu untuk apa? Untuk memurnikan ibadah manusia hanya kepada Allah. Intinya hanya itu sebenarnya, ya. Karena ketika kita tahu Nabi Nuh sudah mengajarkan kaum-kaum yang kafir semuanya sudah ditumpas habis. Ini namanya berarti sudah tidak ada penyembah berhala. Kenapa kok sampai terjadi ada nabi dan rasul lagi, yaitu Nabi Hud? Ya karena itu tadi, ketika terjadi pergantian generasi dan generasi, itu menjadi sunnatullah, ya, bahwa kalau kita tidak menjaga generasi kita, maka akan punah, ya, akidah yang benar, agama yang benar akan punah dari generasi selanjutnya. Ya, semakin lama semakin jauh dari kebenaran. Ya, beruntung kita kaum yang terakhir. Setiap 100 tahun kata Rasulullah, di dalam agama Islam ada yang namanya mujtahid, orang yang akan memperbaharui. Karena sejak Rasulullah meninggal dunia sudah tidak ada nabi dan rasul, adanya orang-orang yang senantiasa mengingatkan kembali, bukan membuat agama baru, bukan, tetapi mengingatkan kembali agar manusia kembali kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena sudah sekian lamanya sehingga kaum muslimin pada kelalen karo ajarane Rasulullah. Nanti kalau diingatkan mereka tidak percaya atau tidak ngandel, bahkan marah. Kok gawe agama anyar ya? Padahal itu sejatinya bukan agama baru, akan tapi itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenapa Allah menceritakan kepada kita kaum-kaum terdahulu ini seperti itu, pengulangan-pengulangan terjadi sehingga akan ada zaman di mana kaum muslimin tidak memahami agamanya sendiri. Banyak orang Islam yang tidak tahu Islam. Banyak orang Islam yang tidak pernah membaca Al-Quran. Banyak. Ngaku wong Islam tapi ditanya pernah khatam Al-Quran apa belum? Ya tahu macatok bahasa Arab, orang arti-arti ini. Dia tidak tahu apa-apa. Gimana betul? Iya. Kalau hanya membaca Al-Quran bahasa Arabnya sementara panjenengan tidak memahami bahasa Arab, bagaimana bisa tahu? Ya. Apa yang terjadi dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ya, surat yang terakhir, apa yang diperintah oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, ya, itu semuanya. Sehingga ketika disampaikan berita dari Al-Quran, kadang orang Islam sendiri menentang, itu seperti itu. Kita mulai. Wa ila adin akhahum hudan, dan kepada kaum Ad, ya, kami utus saudara mereka yang bernama Hud. Nabi Hud berkata, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin khairu. Hud berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian min ilahin khairu, Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, selain daripada Allah. Tidak ada satupun zat yang berhak disembah selain daripada Allah. Kalau kalian tetap menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, in antum illa muftarun, kamu ini semuanya hanya muftarun, mengada-ada, gawe-gawe, agamane gawe-gawe, ya, gawe patung, dikelambeni, dicat, ya, terus dipuja-puja. Itu yang nanti diadakan, nanti kalau tanggal sekian diadakan perayaan ini begini. Itu semuanya adalah yang diada-adakan. Padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah menyuruh. Ini sudah berjalan dari zaman dahulu kala. Mereka ngarang-ngarang ibadah. Kaum Ad ini adalah keturunan daripada Nabi Nuh. Kalau mereka menjaga ajaran Nabi Nuh, sudah barang tentu mereka tidak seperti itu. Akan tapi pada kenyataannya Nabi Nuh meninggal dunia, anak-anaknya meninggal dunia, ulama-ulama, murid-muridnya Nabi Nuh yang pinter-pinter lama-kelamaan habis. Gini, betul. Akhirnya di masyarakat tersebut ya tinggal orang-orang yang tidak memahami agama, ya. Nanti orang-orang tersebut mengarang-ngarang urusan agama, kadang untuk kepentingan sendiri. Ya contoh zaman dulu kita, ya, angger zakat fitrah contohnya. Kemudian jere angger zakat fitrah mlebu maring kayime. Itu pembagiannya seperti apa, orang-orang yang tua-tua ini panjenengan bisa, ya, karena itu, ya, karena ilmunya tidak ada, ya, sehingga mereka melakukan mengarang-arang perkara ibadahnya. Itu seperti itu. Dan lama-kelamaan akan semakin jauh. Makanya tugas para rasul zaman dahulu itu mengembalikan ajaran kepada yang benar. Karena Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, maka tugas para ulama untuk mengembalikan kepada ajaran yang sesuai dengan contoh dari Rasulullah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini
Orang-orang yang mengada-adakan agama itu sudah mulai dari zaman dahulu kala. Terlanjutkan. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajran. Sama perkataan Nabi Hud. Hai kaumku, aku tidak mau minta upah kepada kalian. Saya berdakwah kepada kalian diperintah oleh Allah ikhlas lillahi ta'ala. Orang jaluk upah. Berbeda dengan orang sekarang ada yang jaluk upah ya. Dakwah tapi jaluk upah. Itu. Dari zaman dahulu kala mereka para nabi, para ulama salaf, mereka tidak pernah ada yang meminta upah. Bahkan mereka mengeluarkan uang. Angger perlu orang dikumpulkan. Ngeneh pada ngaji tak wae duit sanguni 1 juta wong siji. Angger nyong duit tak kayaknya akeh ya sing ngaji ya. Gitu betul. Itu ulama zaman dahulu seperti itu. Berbeda dengan ulama zaman sekarang. Orang zaman sekarang. Ya, mereka mau mulang ngaji angger anak duite, angger sing langgar duite, ya, yang rutin seperti ini, wonten di Lumbir ada, ya, tidak banyak, ada 1-2 lah, ya. Karena pedomannya Al-Quran, para nabi dan rasul senantiasa mengatakan demikian. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajron. Saya tidak minta upah kepada kamu. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Sesungguhnya upahku adalah dari Tuhan yang menciptakan aku. Saya tidak butuh upah dari panjenengan semuanya. Itu kata Nabi Hud. Ini ya, in ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Upahku adalah berasal dari Allah yang menciptakanku. Afala ta'qilun. Ya, apakah kamu tidak berfikir, tidak berakal? Gitu. Seluruh para nabi mengatakan demikian. Aku tidak minta upah. Saya mengatakan demikian karena aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan demikian. Ya. Agar supaya apa? Agar kalian semua selamat di dunia wal akhirah. Itu pada intinya kemarin sama dengan Nabi Nuh. Kira-kira poinnya sama nggih? Ya kira-kira poinnya samanya karena Nabi dan Rasul konteksnya sesuai dengan keadaan lingkungan pada saat itu. Ya, kaumnya Nabi Nuh seperti apa, kaumnya Nabi Hud seperti apa. Nanti konteksnya akan sesuai dengan kondisi lingkungannya. Kita lanjutkan lebih dahulu. Wa ya qaumi, hai kaumku, istaghfiru rabbakum. Mohon ampunlah kalian kepada Tuhanmu. Tsumma tubu ilaih. Kemudian segeralah bertobat kepada Allah, kepadanya. Yursilis sama alaikum midroron. Senantiasa Allah akan mengirimkan langit hujan yang lebat. Itu. Kalian istighfar, banyak istighfar dan banyak tobat kepada Allah. Makanya kalau kalian banyak bertobat, banyak beristighfar kepada Allah, Allah akan menurunkan hujan dari langit. Karena secara umum hujan ini adalah membawa rahmat, gitu, membawa keberkahan. Secara umum seperti itu. Walaupun terkadang ada hujan yang membawa bencana. Itu seperti itu. Sama seperti hujan yang terjadi pada Nabi Nuh, kaumnya di akhir-akhir, ya, hujan yang luar biasa lebat yang membawa bencana. Akan tetapi secara umum hujan itu adalah rahmat dari Allah. Dengan adanya air maka tumbuh, ya, tumbuhan dan sebagainya, kita bisa menjalani kehidupan ini. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat yang mulia ini, bahwasanya yang namanya istighfar dan bertobat itu ternyata bisa mendatangkan rezeki. Ya, bagi kita secara individu maupun secara masyarakat. Semakin banyak orang yang bertobat kepada Allah, semakin banyak orang yang mau memohon keampun kepada Allah, Allah akan membukakan pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi bagi masyarakat tersebut. Ini penting untuk kita pahami, ya.
Semakin banyak orang yang bermaksiat kepada Allah, kebalikannya berarti. Itu seperti itu, ya. Dan ini adalah ayat yang bisa kita lihat secara kasat mata. Bagaimana misalnya Arab Saudi, negara-negara Arab yang kelihatannya gersang, mung padang pasir. Berbeda dengan Indonesia. Ya, kayu karo watu ditandur meletek ya. Itu saking suburnya. Nang Arab hanya dengan nandur ya butuhkan kapan bisa menjadi buah. Akan tetapi pada kenyataannya Arab lebih kaya. Ya, lebih kaya. Orang nganggur di sana diberikan uang oleh negara. Orang perlu kudu janji-janji nyoblos dulu ndak. Ya, semuanya dijamin oleh negara. Semuanya. Semua fakir miskin ya itu mereka digaji oleh negara. Kenapa bisa demikian? Ya karena pemerintahnya itu menganut syariat agama Allah, mengikuti perintah Allah tabaraka wa taala. Ya, sementara di kita ya, walaupun jere negara sugih gemah ripah loh jinawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Tapi kenyataannya sing sugih-sugih ya, sing melarata. Ya itu seperti itu. Karena apa? Kekayaannya dikelola atau dimanfaatkan oleh segelintir orang. Ya. Indonesia itu penduduknya sekitar 200 juta. Sementara kekayaan yang berduit wong Indonesia itu hanya sekitar berada di antara lingkaran wong 20.000, 200 ribu. Itu 2% daripada 200 juta, sekitar 200.000 orang itu yang berkuasa, yang menguasai perekonomian bangsa Indonesia. Itu kenapa menjadi tidak adil. Itulah yang terjadi. Nih ya. Jadi ketika sebuah masyarakat itu memohon ampun dan bertobat kepada Allah, artinya sebuah masyarakat itu menjalankan syariat agama Allah secara benar, maka akan menjadi keberkahan bagi lingkungannya. Ya, ini berlaku dari mulai sebuah keluarga. Ketika sebuah keluarga itu semuanya banyak bertobat, banyak beristighfar, banyak melakukan ibadah, insya Allah keluarga tersebut menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu juga semakin banyak keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu akan membawa dampak kepada lingkungannya. Lingkungannya juga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika semakin banyak lingkungan, maka secara umum ke negara, sebuah wilayah yang besar itu seperti itu. Ini dari mulai yang kecil. Makanya penting untuk kita membangun diri sendiri, membangun keluarga, ya, untuk bisa menjadi orang yang senantiasa taat kepada Allah. Ya, ketika kita taat kepada Allah, Allah sayang kepada kita, semuanya akan dimudahkan. Tapi ketika kita tidak taat kepada Allah, ya, tidak taat, ya kadang kita tidak mengerti halal dan haram, tidak mengerti mana yang dosa, mana yang maksiat, mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Ya, Allah akan menurunkan bala suatu ketika. Ya, akan ada dampak buruk dari apa-apa yang kita lakukan. Ini pasti, ini sunatullah pasti terjadi. Makanya penting untuk kita senantiasa mendasari kehidupan kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Lalu Allah melanjutkan, wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum. Dan kalau kalian senantiasa istighfar dan bertobat kepada Allah, akan diberi rezeki dan akan menambah kekuatan kepada kekuatan kalian, membuat menjadi kuat, ya,
di samping diberi rezeki yang banyak, akan diberi kekuatan baik secara fisik maupun secara jumlah maupun secara akidah. Itu begitu. Ya, kalau kita tunduk patuh kepada aturan Allah, kita akan mendapatkan itu semuanya. Akan tetapi kalau kita tidak tunduk patuh kepada Allah, kejadiannya akan sebaliknya. Itu akan sebaliknya. Wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kalian berpaling, ya, menjadi orang-orang yang berdosa. Mereka menjawab, senantiasa orang-orang kafir ketika didakwai oleh para nabi dan rasul, mereka membantah. Ya, kemarin kita tahu bagaimana kaumnya Nabi Nuh membantah, bantahannya mereka. Ini kaumnya Nabi Hud juga membantah. Qalu, mereka berkata, ya Hud, hei Hud, majitana bibayinatin, tidaklah engkau mendatangkan kepada kami dengan bukti-bukti yang nyata. Wa ma nahnu bitariki alihatina, dan aku tidak akan meninggalkan, dan kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, ngan kaulika, dengan sebab perkataanmu. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak percaya terhadap kamu, terhadap Nabi Hud. Mereka kaumnya Nabi Hud mengatakan demikian, kamu datang ini tidak membawa bukti yang nyata, ya. Saya tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena kamu mengatakan demikian. Aku tidak beriman. Orang ngandel karo kohe Hud, gampangannya cara wong Cikadune. Padahal Hud itu utusan Allah, Rasulullah, Nabi. Gitu. Mereka tetap tidak percaya. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Sesungguhnya kami katakan bahwa cara wong Jawane, kalau Nabi Hud janjane kualat karena mengecek maring berhala ninyong, sehingga kamu menjadi kenang bendu, ya, kenang apa? Kenang supat. Itu, ya. Itu mereka mengatakan demikian. Ini kamu berkata demikian karena ini karena kamu mengejek Tuhan-Tuhan kami, sehingga Tuhan-Tuhan kami itu marah kepada kamu, sehingga kamu menjadi orang seperti ini yang tidak karuan. Itu kurang lebih perkataan umatnya Nabi Nuh adalah seperti Nabi Hud seperti itu. Nabi Hud menjawab, inni usyidullah, aku bersaksi kepada Allah, wa yashhadu, dan saksikanlah, anni bari'um mimma tusyrikun, saya berlepas diri terhadap apa-apa yang kamu persekutukan min dunihi, selain daripada Allah. Faqiduni jamingan thumma la tundirun, ya, maka buatlah tipu muslihat untuk aku. Apapun kalian mau, silakan kerjakan, semuanya berkumpul untuk mencelakakan aku, kata Nabi Hud. Summa la tundirun, kemudian jangan ditunda-tunda. Kalau memang Tuhan kamu itu cara ngomongnya sakti, bisa mencelakakan orang dan sebagainya, silakan. Nabi Nuh nantang kepada orang-orang kaumnya, silakan, ya. Kalau memang bisa mencelakakan aku, Tuhan berhala-berhala kalian, semuanya dikumpulkan, jangan ditunda-tunda. Apa lanjutnya? Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku tawakal, aku masrah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini Nabi, seorang Nabi sudah barang tentu tawakalnya sangat tinggi. Ya, tidak mungkin takut, mau diancam seperti apapun juga, jangankan diancam dengan hal-hal yang sepele. Mau dibunuh pun dia tidak pernah takut seorang Nabi. Karena dia yakin, tahu pasti bahwa Allah akan menolong. Ya, kalaupun ditakdirkan mati, ya mereka sudah siap. Makanya dia berkata, Nabi Hud, inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidum binasiyatiha. Tidak ada sedabah makhluk, ya, seekor makhluk melata, ya,
kecuali dia memegang ubun-ubunnya, menguasai. Allah itu menguasai setiap makhluk yang bernyawa. Dabah ini maknanya adalah setiap binatang melata. Binatang melata artinya makhluk hidup seluruhnya, baik yang besar maupun yang kecil. Itu Allah akhidum binasiyatiha, memegang ubun-ubunnya. Itu kalimat perumpamaan bahwasanya Allah benar-benar menguasai kita semuanya. Jangankan manusia, yang kecil-kecil semut, rayap, semuanya dikuasai oleh Allah. Yang besar-besar, harimau, ikan hiu, ikan paus yang besar-besar semuanya, termasuk jin, ya, semuanya akhidum binasiyatiha. Allah memegang ubun-ubunnya. Artinya Allah menguasai mereka semuanya. Tidak ada yang bisa berbuat sesuatu kecuali Allah mengizinkan, ya, untuk berbuat sesuatu. Tidak ada orang yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah mengizinkan. Tidak juga ada orang yang bisa memberikan mudarat, mencelakakan, ya, kecuali Allah mengizinkan. Itu maksudnya ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Tidak ada seekor binatang melata pun kecuali Allah memegang ubun-ubunnya, menguasai sepenuhnya. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku berada di jalan yang lurus. Itu kira-kira jawaban Nabi Hud kepada kaumnya. Jemaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.